Halo saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan untuk hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik, dan Engkaulah sumber kekuatan dan hikmat kami. Engkaulah sumber pengharapan dan Engkaulah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh menemukan bahwa sesungguhnya kekuatan kami adalah dari Tuhan saja. Dan kami mau terus menyembah dan memuja-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya kasihi dimanapun saudara-saudara berada, bacaan kita sekali lagi dari Matius pasal 13 mulai ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Tidak dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudaraku, pernahkah membayangkan bahwa ada orang yang begitu meyakini bahwa dirinya tidak memiliki apapun? Mereka ini selalu kecewa atau khawatir atau bersedih karena keadaannya yang tidak memiliki apapun. Lebih jauh, saudara-saudara, mereka yang merasa demikian kemudian dapat menjadi marah dan bisa menjadi brutal pada sekitarnya atau bahkan kepada diri mereka sendiri karena mereka tidak berdaya. Tentu saja mereka memandang diri seperti di atas ini tidak akan dapat menghasilkan kebaikan bagi orang lain, kan? Bahkan bagi dirinya sendiri. Memandang bahwa diri tidak memiliki sesuatu yang baik yang dapat dikembangkan bagi kebaikan diri dan sesama, sama dengan sebenarnya sedang menghancurkan masa depannya sendiri, atau bahkan juga bisa menghancurkan sesamanya. Saudara-saudaraku, hal di atas inilah yang terungkap dalam makna bacaan renungan pada hari ini dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Injil Matius, saudara-saudaraku, memang syarat berbicara tentang eskatologi. Dan bagian ini berkata, mereka
yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Ayat 12b, ya, ini boleh dibandingkan. Adalah gambaran dari mereka yang terus-menerus menutup mata akan kebaikan dan talenta diri yang dimiliki. Jika demikian, saudara-saudaraku, alih-alih menjadi tenang, mereka malah menjadi semakin sedih dan menjadi semakin khawatir. Karena malah apapun yang ada padanya, segala kemampuan dan talentanya dengan kesedihan, kekhawatiran, dan berdiam diri malah semakin habis. Jika mereka dikuasai oleh kemarahan karena merasa tidak memiliki apa-apa, bukankah ini malahan membawa mereka bisa melakukan kejahatan? Bukankah sekali lagi ini malah akan menghancurkan mereka sendiri? Ini sama dengan bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya akan diambil. Jadi saudara-saudaraku, tulisan Alkitab hari ini lebih jauh berkata tentang betapa butuhnya seseorang memahami bahwa dirinya adalah orang yang disayangi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepadanya kebaikan, kelebihan, talenta, dan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya dapat melihat kelebihan, kebaikan, dan talenta yang sudah diberikan Allah kepadanya. Nah, kemampuan melihat kebaikan atau kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan tetap dapat melihat kemampuan dan kelebihan serta kesempatan bahkan untuk membawa kebaikan walau ada di tengah berbagai macam suasana mencekam, mengecewakan, menyedihkan, dan bahkan walau orang tidak memahami dirinya atau keadaan dirinya. Tuhanlah yang terus-menerus mengobarkan semangatnya. Bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dan perjuangan adalah kain yang terhampar untuk disulamnya menjadi indah dan dipakai untuk menghias mezbah kerajaan Allah. Mereka inilah, orang yang demikian inilah pemilik-pemilik kerajaan Allah yang akan merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Sekali lagi, mereka mungkin dapat mengalami kesusahan atau sakit penyakit atau musibah seperti masa pandemi ini, di mana tidak ada di antara kita yang bisa mengelaknya. Namun semua itu tidak membutakan kita, tidak membutakan mereka untuk melihat kasih Tuhan. Mereka ini, anak-anak Tuhan ini, pengikut-pengikut Kristus ini akan terus-menerus memiliki kemampuan untuk melihat bahwa walau bagaimanapun keadaannya, Tuhan memberikan peluang dan kesempatan kepadanya untuk melihat bahwa dirinya memiliki sesuatu yang baik dan layak diuntai, dijalin, disusun, dan dijahit demi kasih yang telah diterimanya dari Tuhan. Di dalam kita yang demikian itu, kita akan mengalami terus-menerus dan bersukacita karena kesempatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita akan ada di hadapan kita terus dan bahkan dapat menjadi lebih banyak lagi, menjadi lebih banyak lagi. Seperti ungkapan ayat 12a maksud saya. Nah, saudara-saudaraku, bagi kekasih Tuhan, semakin banyak ia memberi dari kemampuan dan talentanya serta dari kelebihannya, maka semakin lebih berkali lipat sukacita dan kebaikan Tuhan yang ia dapatkan. Dalam hal ini maka kekasih Tuhan, marilah kita kekasih Tuhan ini, kita membiasakan diri untuk mensyukuri kebaikan Tuhan.
Jika kita mengalami masa sulit, maka biarlah kita juga melihat kebaikan yang menyertainya atau yang ada di sekitarnya. Kesempatan dan kemampuan melihat kebaikan Tuhan adalah sebuah pilihan saudara-saudara yang ada di hati kita melalui pergumulan dalam pikiran dan perasaan kita. Kita mau memilih yang mana? Mari kita memilih kebaikan Tuhan, lalu kita bersyukur. Pilihlah untuk melihat kemampuan yang terus-menerus bisa kita miliki. Lalu marilah kita terus tumbuh, saudara-saudara, dan mari kita terus berbuah menjadi buah yang manis, buah-buah yang membawa benih biji di setiap yang ditanam dan disebarkan kembali di ladang subur milik Tuhan. Jika demikian, saudara-saudaraku, milikmu tidak akan diambil oleh Tuhan, tetapi semakin diberi lagi oleh Dia. Jadi saudara-saudaraku, setiap orang yang memiliki sesuatu dari Tuhan untuk dibagikan dan disebarkan, agar lebih banyak orang lagi yang merasakan kebaikan Tuhan, adalah pengikut-pengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, teruslah memberikan kepada hikmat lewat pikiran dan perasaan kami, dan teruslah Tuhan membuat kami memilih untuk melihat betapa banyak kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, dan teruslah membuat kami menemukan Tuhan betapa banyak berkat, talenta dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Dan berilah kami kekuatan, kemampuan untuk menyebarkannya, membawa sukacita bagi orang lain, karena kami sudah mengalami sukacita dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada yang sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, persoalan dalam kehidupan pekerjaannya, dalam perekonomian, atau dalam kehidupan rumah tangganya, saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka satu persatu dan tetap memberikan kepada mereka itu sukacita dan semangat, kekuatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan memampukan mereka untuk terus mengabarkan kebaikan dan sukacita Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Kiranya Tuhan menolong kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami